Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Kita lanjut, Pak. Dalam salah satu buku Pak Kozin nih, saya pernah membaca, ya kan, ada tulisan yang bunyinya seperti ini, menulis bahwa kematian adalah pintu utama memahami Siti Jenar. Nah, buat orang yang masih sibuk hidup, kenapa harus mulai dari kematian gitu, Pak? Itu maksudnya apa, Pak? Ya gini, jadi kan kalau manusia itu ya berjalan dari kehidupan itu lebih dulu, ya sering bias. Oke. Ya kalau kematian itu kan kita bisa lihat kenyataan. Maka di situ saya berikan contoh. Contoh mati itu apa sih? Kan kalau konkretnya kan orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Orang mati itu kan ya nafasnya nggak ada, ya melakukan sesuatu juga nggak bisa, merespon juga nggak bisa. Nah kalau kita hidup tapi seperti itu gitu loh, kan berarti kita itu Nur Siti Jenar, ya kita ini hidup di alam kematian. Oke. Wong kita ini ada nafas, ada ini, ada itu kok ya nggak ngerti kemana kita kan gitu kan. Nah begitu kita sudah bisa memahami, oh ini aspek kematian, kalau kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, maka kita harus merancang aspek kehidupan. Jadi di situ. Oke. Berarti intinya kalau kita tidak berbuat apa-apa, diam, itu berarti kayak mayat hidup ya mungkin. Iya, jadi zombie. Jadi ya. Oh seperti itu. Jadi aspek kematian itu penting untuk bisa membandingkan. Kesalahannya kita kan dianggap ya mati kan, bukan itu. Jadi apa sih bedanya mati dengan hidup? Kan di sini. Iya. Nah tentu kita kan nggak bisa mengedepankan hidup dulu. Ya harus sama dengan orang itu, untuk mengetahui yang baik harus tahu dulu apa sih yang disebut kelakuan jelek itu. Iya. Ya begitu kita sudah tahu, oh ini loh perilaku yang jelek, yang jahat, maka jangan yang itu kan gitu kan. Harus yang kebalikannya. Dan yang kebalikannya itu yang semakin bisa dibawa maju kan gitu kan. Ya, jadi di situ. Berarti kita bisa mengetahui kehidupan itu ketika kita sudah melakukan, oh ini nggak benar. Nah, kan. Oke. Jadi di situ. Karena banyak juga teman-teman yang kurang paham, kok bisa ini awal dari kehidupan adalah gerbang kematian kan gitu, Pak. Jadi mereka bingung gitu. Iya, makanya seperti itu tadi kan, bahkan Tuhan pun ya di dalam surat Al-Baqarah yang ditanyakan ya dari kematian dulu. Dari kematian dulu. Iya. Ya. Jadi dikatakan di situ, kaifa takfuruna billahi, mengapa engkau bisa kafir kepada Tuhanmu, ya kan? Wa kuntum amwatan, padahal sebelumnya ini kamu mati dulu loh. Nah, jadi memahami aspek kematian itu adalah untuk bisa menimbang aspek kehidupannya. Jadi kalau misalnya orang mati kan aspeknya cuma pendek, nggak berbuat apa-apa. Iya. Ya, tapi kalau orang hidup kan bisa berbuat apa-apa. Nah, berbuat apa-apa ini kan bisa semakin dibawa ke alam maju. Kalau mati ya sudah berhenti kan gitu ya. Kan. Iya. Jadi kita ini hidup, tapi sebagai bangsa ternyata ya istilahnya hidup di tempat, itu kan sama dengan orang mati sebenarnya gitu loh. Ya. Nah, makanya orang barat itu kan istilah barat zombie itu. Iya, ya kan. Jadi orang barat itu sadar apa artinya hidup kalau tidak memiliki arah, nggak punya pemahaman lebih jauh dan sebagainya ya. Maka itu zombie. Terus difilmkan kan gitu kan. Bener banget, Pak. Lalu mati sebelum mati itu sebenarnya pengalaman batin sekali seumur hidup atau latihan harian? Mungkin Pak Kozin bisa. Ya, jadi itu juga saya tulis di dalam buku
Seks itu jenar. Jadi Benar. mutu qabla an tamutu, ya. Jadi matilah kamu sebelum engkau mati yang sebenarnya, ya kan? Mati yang hakiki. Ya, mati yang hakiki, ya kan? Jadi artinya ketika kita masih hidup ini, ya kan, kita sudah harus bisa, ya, mematikan hal-hal yang tidak kita perlukan. Misalnya nih Pak. Loh, kan misalnya gini kan, kita ini hidup, ya kan, tapi pikiran kita itu cuma isinya kembara kemana-mana, nggak tentu tujuan. Padahal ini kan nggak diperlukan. Iya. Ya. Terus misalnya kita ada orang ngomong apa ini sedikit, ya, membuat kita tidak enak gitu kan. Terus langsung kita tersinggung. Nah ini kan kalau kita mati sebelum kan namanya mati kan nggak tersinggung gitu loh ya. Jadi apa-apa yang sebenarnya itu tidak kita perlukan dalam hidup itu ya kita matikan dulu. Ya, jadi seperti itu. Contoh saya ada dalam podcast itu menyampaikan bahwa orang kalau terlalu tinggi, ya, arah spiritualnya tapi mengabaikan atau melupakan kehidupan yang jasmania, ya, maka akan bisa mengalami halusinasi. Ya. Oke. Ya kan? Akhirnya kan karena ini nggak dianggap yang di sana, ya. Jadi semua itu dihalusinasi. Halusinasi itu adalah mengabstraksikan pikiran padahal sebenarnya nggak ada, itu kan. Ya, jadi orang membayangkan surga padahal jelas nggak ada. Maksudnya nggak ada itu nggak ada wujudnya gitu loh, tapi dibayang-bayangkan sendiri. Seolah-olah visual fisiknya itu ada itu Pak ya. Apanya? Surga. Bukan halusinasi, itu orang membayangkan surga. Sesuatu yang nggak ada. Iya, bukan. Surganya sendiri boleh dipercaya ada, tapi begitu dia membayangkan keberadaannya itu loh. Oh, surga itu begini, dibayangkan sendiri kan. Lah itu kan nggak ada wujudnya. Oke. Nah, membayangkan sesuatu yang tidak ada wujudnya itu halusinasi. Nah, ya. ketika Tapi kalau orang misalnya, oh itu masuk surga nanti happy, oke, sudah selesai, gitu loh. Jadi jangan lagi dibayangkan yang aneh-aneh gitu loh. Oke, Pak Kozin. Ketika orang over berhalusinasi, kira-kira bahayanya itu apa, Pak? Karena tetangga saya itu ada, Pak. Sampai sekarang pun itu nggak nikah, terus mengurung diri, terus kadang itu nyeleneh gitu, bikin lampu-lampu kayak candi, batu ditata, dan ngomongnya itu ngalor. Padahal dia secara knowledge tentang agama dia tahu, dalil, surat-surat itu dihafal. Ya, asosial. Jadi dia tidak berkomunikasi dengan kehidupan sosial dengan benar. Oke. Iya. Padahal kita ini diperlukan bagaimana bertindak, ya, berbuat tapi benar dalam kehidupan sosial tadi yang sudah saya sampaikan melalui 5 hal tadi. Ada prayoga, ada pranata, ada prasaja, ada prasetya, sama ada prayitna. Ini kan realitas, ya. Nah, begitu asosial ini 5-5-nya bisa nggak ada sama sekali. Jadi di situ. Nah, jadi tidak over saja sudah merugikan orang, merugikan dirinya, apalagi over kan itu kan. Loh, itu ternyata di podcast itu ada yang komentari, bapak yang ngomong lihat podcast itu yang halusinasi loh, coba. Dan nah, jadi di situ, orang yang seperti itu biasanya itu gampang sekali tersinggung. Betul, gitu loh. Ada orang misalnya kita nongkrong ya di sebelah rumahnya, itu pasti dianya itu beranggapan bahwa itu pasti ngomongin aku kan. Iya, itu tadi makanya harus membuat keseimbangan yang realitas sama yang vertikal atau yang spiritual. Ya, jadi nggak berhalusinasi. Spiritual itu kan untuk mempertajam hati dan pikiran sebenarnya. Ya kan, kalau saya percaya ada surga, dan surga itu sebenarnya hanya dimasuki orang yang dalam hidupnya itu berperilaku baik, penuh manfaat, kan itu yang dijalankan, Mas.
Iya, bukan iya. menggambarkan surganya kan gitu kan. Jadi di situ loh. Oke Pak, ada satu lagi yang menarik ini Pak. Kita semuanya pasti tahu ya, waktu kecil bahkan sampai sekarang pun ada tembang lagu klasik Jawa yang judulnya itu Lir Ilir. Itu kan tembang yang diciptakan untuk anak-anak, tapi isinya itu tasawuf tingkat tinggi. Kira-kira Pak Kozin, apa yang membuat para wali sanggup menyembunyikan ilmu setinggi itu di lagu sederhana seperti Lir Ilir itu? Begini, jadi tembang Lir Ilir itu sebenarnya untuk manusia dewasa. Cuma mendidik manusia dewasa itu kan harus istilahnya ditanamkan dari kecil. Mulai dini ya. Mulai dini. Tapi nanti sebenarnya kalau sekolahan itu benar, itu tadi kan saya bilang kan, harus anak SD itu belum diisi sejarah, tapi dongeng-dongeng yang baik, yang bermanfaat, yang bisa mendorong untuk maju, itu sampai kelas 6 ya. Dan dibumbui dengan dilengkapi dengan alat-alat untuk kemajuan, misalnya matematika tingkat SD itu apa. Iya, iya. Dan karena zaman sekarang itu kan zaman komputer, jadi juga begitu menanamkan matematika SD itu ya tidak bisa seperti zaman dulu lagi, ya kan. Harus bagaimana tahu dasarnya, terus implementasinya menggunakan kalkulator, misalnya harus seperti itu, ya kan. Nah, disinilah mulai diajarkan. Terus nanti mulai kelas menengah mulai dibuka maksud-maksudnya itu. Jadi kayak Lir-Ilir itu kan proses perkembangan, perubahan dari agama lama masuk ke agama Islam, supaya tidak kaget, ya kan. Dibuatlah, karena kondisi kan sudah banyak yang korupsi, sudah banyak yang itu, makanya kan di situ digambarkan apa ini, memanjat pohon blimbing, ya kan, ya. Jadi meskipun itu licin, ya kan, tapi ya itu kan untuk akhirnya kesejahteraan, ya kan. Jadi seperti itu. Berarti itu kemasan pesan-pesan moral mungkin ya, Pak, pesan moral. Jadi itu kan supaya orang tidak lagi bisa mengikuti yang ada korupsi, ya, maling dan sebagainya itu. Oke. Makanya disebut mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangannya. Jadi membuat sesuatu itu harus dalam suasana yang ya kondusif istilahnya. Jadi kayak gini nih ya, misalnya presiden ya begitu diangkat kan menyatakan saya akan berantas korupsi sampai Antartika, ya kan. Itu dia sudah dalam kondisi kan ketika diangkat itu jembar kalangannya padang rembulane. Nah, karena dia sudah diberi hak untuk memimpin. Nah, jadi di situ. Jadi harus akhirnya bisa menjalankan itu. Oke. Jadi itu adalah sebuah pesan yang dikemas dalam bahasa Jawa, tapi mengarahkan ke ajaran yang baru tadi, Pak. Iya, ajaran yang baru tadi. Ya kan, blimbing itu kan gambaran dari lima unsur ya. 5 unsur kan, unsur Islam itu nggak ada di situ. Tapi dalam dunia praktek jangan 5 unsur itu terus hanya pada konsepnya gitu loh, ya. Jadi di situ. Nah. Dan tadi juga ada berita itu juga menarik, Pak. Jadi kita juga bangga meskipun mereka ya seperti Pak Kozin bilang tadi dari agama yang lama ke agama yang baru. Tadi itu terjadi, Pak. Saya lihat di berita itu daerah Jawa Tengah mereka naik haji tapi nggak pakai kopiah, pakai belangkon, Pak. Betul. Harusnya kan seperti itu yang harus kita lakukan. Iya. Memang perubahan itu kan dalam kondisi tidak boleh dalam kondisi yang seperti memaksa atau apa. Makanya Lir-Ilir itu kan ajakan, ya kan. Tandure sumilir artinya tanaman itu
sudah bersemi, sudah tumbuh. Ya kan? Tak ijo royo tak senggo pengantin anyar kan gitu kan. Iya. Jadi kan semuanya itu sudah tampak menghijau ya, sampai saya menduganya itu seperti pengantin baru. Nah ini kan semua ini punya makna ya yang spiritual yang sangat tinggi. Jadi itu enak Pak kalau dikemas dalam bahasa Jawa. Nah masalahnya anak-anak muda zaman sekarang itu yang saya tahu itu lebih mudah menerima ceramah di dalam bahasa Arab daripada bahasa warisan leluhur kita. Nah itu seperti apa fenomena seperti itu? Bukan karena gitu, karena bahasa daerahnya dimatikan. Sedangkan bahasa Arabnya bisa dilewatkan orang ngaji di tangga sebelah, orang itu, ya kan? Kan sebenarnya dalam kurikulum negara seperti Indonesia itu, bahasa daerah itu harus tetap hidup di daerah masing-masing. Kecuali di daerah yang sifatnya itu campur, ya. Nah itu harus bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau misalnya di Jawa Timur, ya harus bahasa Jawa. Harus diajarkan dengan benar, dengan sarana dan perangkat budayanya. Jadi di situ gitu loh. Nah ini kan nggak ada, ya kan? Terus akhirnya di sisi lain, ya ini kan ada grand design ya. Grand design itu tidak terasa karena melalui sistem grand design itu. Misalkan ya di satu sisi sekolah-sekolah umum itu mengajarkan agama itu tidak bisa meresap ke dalam hati, tapi di desa, di kecamatan itu banyak sekali pondok pesantren yang menerima mereka itu kalau sore atau apa itu bisa belajar di situ. Nah, bahkan ada yang meninggalkan sekolah sama sekali karena di sini masih sibuk bayar ini bayar itu, di situ gratis misalnya. Nah ini sebenarnya ada grand design. Ya. Saya itu pernah ceramah di Paiton Timur, Probolinggo. Iya. Itu camatnya itu bilang, saya Pak kerja sebagai camat di sini ini, hampir setiap hari hanya kunjung ke pesantren. Jadi sebulan itu hanya ngiteri pesantren aja. Karena kalau pesantren satu tidak didatangi, nanti ribut. Oh gitu Pak ya? Iya. Jadi sampai nggak bisa berpikir yang lain kecuali hanya kunjungan pesantren. Ya. Oke. Ya, itu camatnya loh pada waktu itu. Ya, ketika saya memberikan ceramah di Paiton. Keren. Iya. Berarti penting ya kalau kita bisa menguri-uri. Iya. Nah ini kan dimudahkan. Pesantrennya itu meskipun isinya itu kecil-kecil tapi banyak itu ya. Coba aja itu Mas Hendra itu suruh lihat di daerah Tuban itu. Desa hampir ada. Iya gitu loh ya. Jadi akhirnya saya percaya, jadi iya ya Pak. Itu iya Pak katanya. Pokoknya namanya sebulan itu kerjanya itu ya sudah kunjungan aja pesantren. Nggak bisa punya pikiran ngerjakan yang lain-lain gitu loh. Ya, karena nanti kalau ini sudah diberitahu didatangi ini tidak, wah itu nah jadi seperti itu ya. Jadi terus kita membiarkan gitu loh. Ya, ingat loh banyak sekali pesantren itu yang relatif nggak bayar. Di sana itu Pak, di Paiton? Enggak, ya di mana-mana itu kan hanya pesantren-pesantren yang saja kan bayar, banyak yang di kampung-kampung itu seadanya. Pesantren konvensional. Iya konvensional itu ya. Jadi lebih baik ke situ kan gitu masalahnya. Nah, ketika kita bicara tentang dunia pesantren dan ajaran Timur Tengah Pak, kita sebenarnya kan ada doa yang mungkin setiap hari itu kita baca sampai 17 kali.
Nah, apa pesan paling penting dari Al-Fatihah, Pak, yang justru paling sering kita lewatkan? Padahal kita kan sering baca itu. Iya, jadi Al-Fatihah itu yang sebenarnya kan sebuah pesan yang kalau itu dikaitkan dengan kemandirian kita, ya kan, itu kan sebenarnya pesan untuk supaya manusia membuka hatinya, supaya tahu jalan ke depannya. Oke. Ya, jadi kan dimulai dari pujian, ya kan. Artinya sebuah bangsa itu, ini kalau itu bangsa dan orang, ini kan melakukan sesuatu itu harus melakukan yang terpuji dulu. Ya, bunyinya cuma Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan bunyinya. Iya. Ya kan? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atau Tuhan bagi yang mengetahui, ya, kalau alamin, ya, dari kata alamun, alim, yang mengetahui, ya. Nah, jadi kalau ini dipahami dengan baik, nah pujian itu kan nggak ada artinya kalau kita tidak mengaktualisasikan hidup yang terpuji. Oke. Ya kan? Kenapa artinya segala puji, tapi yang membaca itu tidak mengaktualisasikan, iya. Nah, itu kan sebenarnya ajaran Ar-Rahmanir-Rahim, artinya konsep dasar manusia itu kan saling mencintai. Berarti kalau itu kita tidak lakukan, ya percuma kita ucap berulang-ulang, Pak, ya. Jadi konsepnya itu kasih. Jadi setelah manusia itu harus melakukan yang terpuji, maka manusia harus bersifat kasih, ya kan? Kalau hanya iya Tuhan Ar-Rahmanir-Rahim, tapi buktinya itu kan pada manusianya. Actionnya nggak ada ya, Pak? Iya, actionnya kan harus pada manusia. Ya, jadi di situ kan kita ini difasilitasi dengan kekuatan dan tenaga. Benar banget. Nah, itu untuk mewujudkan kasih sayang Tuhan itu siapa yang mewujudkan? Ya manusia. Itu. Nah, begitu terus dilanjutkan kan dengan Maliki Yaumiddin, ya kan? Kan yang merajai, kan gitu kan, yang menjadi raja, ya kan? Ad-Din, ya kan? Lah, Ad-Din itu ya jangan dipikirkan itu hari pembalasan itu nanti setelah hancur. Itu harus diaktualisasikan kan, bahwa kitalah yang menentukan ya sesuatu yang mendapat reward yang terbaik itu. Kan katanya hari pembalasan Din itu. Ya balasannya ya kalau sekarang kita baik ya nanti balasannya baik terus kan gitu kan. Jadi kita tetap kitanya yang membaca gitu loh ya. Apa yang kita tanam kan kita tuai gitu. Nah, iya, apa yang kita tanam kita tuai. Ya sampai iya karena butuh wa iya karena stain. Nah, di situ aja kan bukan menggunakan kata iya ka a'budu, tapi iya ka na'budu, berbentuk plural jamak. Itu kan semua aktivitas lahir dan batin kita ini, ya kan? Itu menjadi pengabdian. Kan kepada engkau, kami, ya kami kan? Iya. Mengabdi. Nah, itu mengabdi itu kan harus ada buktinya. Kepada siapa kamu mengabdi? Nah, iya, ya kan harus ada buktinya. Kan itu aktualisasi dirinya dalam hidup. Ya, termasuk akhirnya bisa memberikan pertolongan kepada yang lemah. Terus terciptalah manusia yang saling menolong, karena manusia itu ada kelebihan di sini tapi kekurangan di sini. Nah, maka di situ kan ihdina juga bukan ihdini, ya. Oke. Nah, tunjukkanlah kami, ya kan, jalan yang benar, ya. Ihdinas sirotol mustaqim. Jadi tunjukkan jalan yang benar, ya kan. Nah, siapa yang mencari? Kan kita. Tunjukkan tapi kita diam aja kan gak mungkin, ya. Manusia dalam aktualisasinya akan menemukan jalan yang benar. Nah, kalau diam ya gak pernah ketemu, ya. Nah, makanya orang yang mencari apa itu nanti, loh yo ketemu ini, iya kan. Nah, yang diam ya gak bisa. Karena ada progres ya. Karena sudah ada progres, gitu loh.
Nah, terus yang benar itu kayak apa kan gitu kan? Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di situ disebutkan kan jalan yang pernah diaktualisasikan oleh para nabi, para shodiqin, ya, para syuhada, para sholihin. Nah, itu semua kan pada diri seseorang. Ketika dia dalam aktualisasi pribadinya ya sebagai orang soleh, nah, kan? Ketika dia berusaha bisa menjadi saksi kebenaran, kalau ada orang salah ditunjukkan ke yang benar, kalau ada orang menjadi jalannya orang yang syuhada, ya kan? Ketika dia melakukan sesuatu yang sifatnya itu ya bisa, sekarang saya tanya misalnya dulu orang membuat bumbu soto kan nggak pernah diklaim bumbu soto ini punya made in ini ya kan tidak. Nah, disitulah orang yang disebut shodiqin itu ya. Jadi aktualisasi manusia itu ternyata pada dirinya sendiri bisa, kalau menemukan sesuatu itu diungkapkan untuk masyarakat umum. Nah, nanti kalau masyarakatnya baik kan ada yang memberi imbalan dengan baik. Iya. Jadi imbalan itu bukan dicipta karena dia diminta, tapi karena sama-sama mengungkapkan, jadi saling terjadi transaksi. Jadi seperti itu. Nah, begitu kita merenung sudah sangat tinggi ya kan, terus bisa mengaktualikan kewisdoman kita, kan jalannya para nabi. Benar banget. Iya. Terus diakhiri dengan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi bukan jalan orang yang penuh kemarahan atau ketersesatan kan gitu kan. Jadi itu aktualisasi diri. Jadi kita membaca Al-Fatihah 17 kali sehari tapi nggak pernah mengaktualisasikan. Oke, berarti kadang ada orang yang mengeluh, saya sudah baca ini berkali-kali kok doa saya nggak terkabul. Berarti intinya kuncinya di sini, Pak ya. Harus diaktualisasikan ya. Iya. Kalau nggak diaktualisasikan, kan Tuhan sendiri kan di dalam surat Al-Ghafir surat 40 ayat 60 kan dikatakan ud'uni astajib lakum. Ya, mohonlah kepadaku, serulah aku, niscaya aku akan perkenankan, aku akan ijabahi. Ya, berarti kalau belum terijabahi karena masih diam. Jadi di situ. Ya. Berarti kalau cuma baca aja kan semua orang bisa. Iya. Intinya omon-omon, Pak. Iya, coba itu Mas Hendra sebelum ada sistem ini dulu, terus kerjanya berhenti karena adanya pandemi dan sebagainya. kan nggak bisa berkembang. Ya. Nah, jadi seperti itu aktualisasi. Iya, sekarang kan juga banyak orang yang mengaku atau memproklamirkan dirinya sebagai ustadz. Tapi fasih dalam berbicara halal atau haram, dan apesnya lagi dia ini, Pak, gagah bicara makna. Rata-rata kan seperti itu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan kekosongan ini di pendidikan agama kita saat ini? Iya, karena pendidikan agama selama ini titik beratnya hanyalah pada indoktrinasi. Oke. Itu masalahnya. Jadi bukan pada apa yang harus dilakukan di balik itu. Ya, tapi indoktrinasi. Ya. Yang namanya indoktrinasi itu bukan hanya agama. Pernah kan negara Soviet itu runtuh karena dasarnya juga indoktrinasi ideologi komunisme. Ya akhirnya gagal kan. Ya, negara itu akhirnya pecah-pecah menjadi 16. Berarti seperti itu, Pak ya? Iya. Terus apa tidak perlu indoktrinasi itu? Perlu, tapi nggak boleh dipaksakan. Indoktrinasi itu hanya sebagai bahwa manusia hidup itu harus punya doktrin di pribadinya. Saya itu harus jadi orang ini, itu boleh. Saya harus jadi orang Indonesia yang nasionalis, itu kan indoktrinasi juga. Tapi itu hak
dirinya gitu loh ya. Tapi nggak boleh kan terus indoktrinasi itu sebagai pengisi di dalam pikiran saja ya. Jadi di situ terus nggak ada perwujudannya, ya orang kelaparan ya. Jadi seperti itu. Iya, sekarang kan lagi rame-rame nih banyak mubalik atau ustadz bahkan kiai yang mungkin setiap hari membicarakan halal haram, tapi mereka selalu gagap ketika berbicara makna gitu loh. Tidak bisa memanai. Bahkan kemarin kan ada kejadian yang sangat memukul ya bagi umat Islam. Ada seorang kiai yang melakukan tindakan asusila atau pencabulan terhadap santriwatinya itu Ya, dan sudah. banyak banget itu Pak. Nah ini kan sangat melukai hati banyak orang, bahkan yang non muslim pun ikut terluka karena itu kan bagaimanapun juga santri-santri itu kan generasi bangsa, anak bangsa. Nah menanggapi fenomena yang semacam ini tuh harusnya seperti apa? Kita harus percaya siapa gitu loh, seorang kiai aja seperti itu gitu loh. Loh iya itu tadi Mas, kan sekolahan ya itu kan harus dirancang oleh pemerintah. Tadi kan saya sudah ngomong ya kan, ini sekolahan ya pokoknya dibuat kurikulumnya ini ya nggak bisa, harus dirancang pemerintah ya. Jadi kalau namanya dirancang pemerintah, apakah itu bentuk pesantren, apakah ini bentuk nanti ada kejelasan materi yang harus diajarkan itu. Lah, mengapa di pesantren itu tidak saya katakan lebih banyak yang begitu, tapi banyak akhirnya pesantren yang ada kejadian asusila, ya kan banyak kan itu kan. Itu disebabkan biasanya pesantren itu menjaring ya mereka yang kurang mampu. Oke. Iya. Ya, jadi menjaring yang mereka kurang mampu, terus lingkungan yang sangat tradisional, yang sangat meyakini kesucian kiainya, nah itu bisa terjadi. Nah, karena tidak ada kurikulum, batasannya itu pokoknya ini, selepas itu sudah kamu belajar di luar. Nah, nggak ada urusannya ketemu dengan kiainya sendiri di kamar sendiri, itu nggak ada. Ya, itu mungkin karena terlalu mengkultuskan seorang kiai. Mengkultuskan karena kondisi sosialnya tadi. Oke. Ya biasanya dia tidak dituntut bayar mahal, sehingga kalau diancam, kalau kamu nggak nuruti Pak Kiai, kamu saya keluarkan misalnya. Nah mereka lebih takut, ya kan? Biar dapat barokah, cium kening dulu. Betul, iya. Jadi ini semua terjadi kan tidak bisa dilepaskan dari tatanan sosial. Iya, Dan bagaimana pemerintah membina pendidikan yang ada di negeri ini gitu. Ya. Terakhir Pak Kozin, sebelum kita closing statement, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk dunia pendidikan kita saat ini terkait banyak kasus-kasus yang negatif, contohnya seperti tadi yang kita bicarakan. Monggo. Ya, jadi saya selalu menyampaikan ya satu pesan dan permohonan istilahnya, jadi kepada pemerintah ya, bahwa pendidikan itu harus ditata serius dan tahu ya proses yang terjadi di dunia. Jadi artinya kita bukan hanya membuat kurikulum ini itu, tapi tidak tahu kemana langkahnya di dunia ini ya. Bahkan mungkin sekarang itu untuk anak SD itu hanya perlu belajar beberapa hal saja ya, yang menjadi basis supaya dia bisa berpikir, bisa melaksanakan ketika misalnya masuk di SMK. Nah kan tidak perlu kan ada pelajaran ini, pelajaran ini, belum ada gunanya. Misalnya gini ya, anak SD misalnya disuruh menghafalkan tubuh manusia misalkan, ya kan belum ada gunanya. Iya benar. Lebih baik diajarkan misalnya dunia kesehatan, vitamin yang dibutuhkan itu apa, jadi yang real aja untuk maju. Terus berhitung itu yang bisa memotivasi, mendorong anak-anak itu merasa ada fungsinya, paham hitungan itu. Nah sekarang kan
karena sudah biasa kalkulator, jadi mereka nggak pernah bisa kalau ditanya 7 kali 6 berapa gitu, nggak bisa. Nah itu juga salah gitu loh. Yang basis itu harus dipahami dengan benar. Ya, ya kalau perlu diajarkan sempoa, ya karena itu Cina itu kan ngalang-alangi kalkulator itu dengan sempoa saja. Ya, jadi seperti itu. Nah kemudian pendidikan itu harus menghargai guru. Ya, jadi jangan guru itu dianggap ya dia akan cuma ngajar, jangan. Nah, kalau perlu gajinya itu jauh lebih baik daripada PNS yang setara atau yang sejajar. Nah, jadi katakanlah 3A-nya guru harus lebih tinggi dari 3A-nya yang non guru. Ya. Jadi di sini, jadi itu. Nah, masyarakat ya harus juga didorong untuk bisa ikut serta memajukan pendidikan. Jadi nggak boleh masyarakat itu terus mencoba nyuap guru atau apa ini ngasih itu, ya kan. Jadi ini pendidikan. Jadi kunci pendidikan itu adalah intinya paham terhadap dirinya yang dididik ini, paham terhadap lingkungannya, paham terhadap sesamanya, terus mengerti, ya, melihat segala sesuatu itu yang apa adanya, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat itu ngerti, ya. Kayak kebersihan anak-anak sekarang kalau di lingkungan kelas menengah kan nggak ada yang terus buang sampah di sembarangan gitu. Karena apa? Karena di rumah anak-anak kelas menengah itu di rumahnya kan sudah ada tempat buang sampah sendiri. Jadi sudah diajari seperti itu Sejak dini, Pak. ya. Nah di masyarakat ya pemerintah yang mendorong menggalakkan tempat itu, gitu loh, sehingga semuanya bisa berjalan bareng. Nah memang pendidikan ini banyak diomongkan tapi nggak ada yang menjalankan, gitu loh. Ya dari dulu diomongkan, hanya di otak-atik kurikulum, jadi seperti itu. Ya kan pernah saya usulkan, namanya pendidikan itu harus satu payung, nggak boleh ada payung A, payung B, itu nggak boleh. Rancu akhirnya. Rancu. Jadi pendidikan nggak peduli namanya pesantren, jadi bawah satu payung pendidikan. Harus seperti itu. Jadi bukan, oh ini karena pesantren, payungnya Departemen Kementerian Agama, tidak boleh. Jadi pesantren, aliyah, semuanya itu pokoknya ada di dalam satu naungan, payung, ya satu naungan. Ya. Nah dari situ nanti bisa dibenahi. Ya kalau pendidikan sudah payungnya dewe-dewe, nggak bisa. Apalagi sekarang kan ada menteri tingkatan perguruan tinggi, itu juga nggak bisa. Lah apa perguruan tinggi itu nggak sambungannya yang di bawah. Benar banget. Ya kalau di sendiri-sendiri kan nggak nyambung nanti. Kan ini maksudnya kan kalau menengah itu begini, kayaknya sambungannya ke atas ini kan supaya gandeng terus. Oke. Gitu loh. Jadi begitu, Mas. Oke, Pak Gozin, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih kembali. Sehat selalu, sampai jumpa di next video. Rayu.